Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Adi Julianto Kusnadi. Saya Arini Padilla. Saya Anissa Eka Fitri Hidayat. Bismillahirrohmanirrohim. Geometri terdiri dari sinus, kosinus, dan juga tangen. Hai semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Adi Julianto Kusnadi, kelas 4A Pendidikan Matematika, pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Alangkah baiknya kita mulai pembahasan materi ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum masuk ke dalam materi inti, Bapak akan memberikan contoh kasus mengenai relasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coba Abdul sebutkan bentuk penggaris yang Abdul miliki. Penggaris saya berbentuk persegi panjang, Pak. Kemudian, Ahmad, coba sebutkan penggaris yang Ahmad miliki. Penggaris saya berbentuk segitiga, Pak. Kemudian, yang terakhir, Jildan, coba sebutkan bentuk penggaris yang Jildan miliki. Penggaris saya berbentuk busur derajat, Pak. Nah, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua himpunan. Yang pertama yaitu himpunan A, yaitu sekelompok anak, dan himpunan B yaitu bentuk penggaris. Nah, bahwa himpunan A dan himpunan B memiliki hubungan. Dalam matematika, hubungan itu disebut relasi, dan relasinya yaitu memiliki penggaris berbentuk. Jadi, Abdul memiliki penggaris berbentuk persegi panjang, Ahmad memiliki penggaris berbentuk segitiga, dan Jildan memiliki penggaris berbentuk busur derajat. Nah, dari contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa relasi secara umum berarti hubungan. Dalam matematika, relasi memiliki pengertian yang lebih khusus. Relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Misalkan contoh, Eva, Roni, Tia, dan Dani diminta untuk menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Hasilnya adalah Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua himpunan, yaitu himpunan anak-anak dan himpunan warna. Misalkan A adalah himpunan anak-anak, sehingga A adalah Eva, Roni, Tia, Dani, dan B merupakan himpunan warna, yaitu merah, hitam, biru. Dengan demikian, relasi atau hubungan himpunan A dan himpunan B dapat digambarkan dengan diagram tanah seperti berikut. Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Kemudian ada beberapa cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasang urutan, dan yang ketiga yaitu diagram kartesian. Cara yang pertama yaitu menyatakan relasi yang paling sederhana dengan diagram panah. Misalkan A dan B masing-masing adalah himpunan. Untuk menyatakan relasi himpunan A dan B digunakan tanda panah sebagai berikut. Contoh, diketahui himpunan A 3, 4, 5, 6, 7 dan B 4, 5, 6. Buatlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi faktor dari penyelesaian. 3 anggota A dipasang dengan 6 anggota elemen B karena 3 merupakan faktor 6. Kemudian 4 anggota A dipasangkan dengan 4 anggota B karena 4 merupakan faktor 4. Kemudian 5 anggota A dipasangkan dengan 5 anggota B karena 5 merupakan faktor dari 5. Kemudian 6 anggota A dipasangkan dengan 6 anggota B karena 6 merupakan faktor dari 6. Jadi diagram panah himpunan A, himpunan B yang menunjukkan relasi faktor adalah sebagai berikut. A 3, 4, 5, 6, 7, B 4, 5, 6 dengan relasi faktor dari 3 faktor dari 6, 4 faktor dari
4, 5 faktor dari 5, dan 6 faktor dari 6. Cara menyatakan relasi berikutnya adalah dengan cara himpunan pasangan berurutan, yaitu suatu pasangan berurutan dari dua buah elemen. Misalkan X elemen A dan Y elemen B, maka pasangan berurutan dari hubungan himpunan A ke himpunan B dan relasi F ditulis X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Contoh, relasi memiliki warna pada contoh yang pertama dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, di mana anggota-anggota himpunan A, EPA, Olivia, Dani dimasangkan dengan anggota-anggota himpunan B, merah, hitam, biru sebagai berikut. Pernyataan EPA menyukai warna merah ditulis EPA merah. Pernyataan Roni menyukai warna hitam ditulis Roni hitam. Pernyataan Tia menyukai warna merah ditulis Tia merah. Pernyataan Dani menyukai warna biru ditulis Dani biru. Jadi himpunan pasangan berurutan untuk relasi ini ditulis EPA merah, Roni hitam, Tia merah, dan Dani biru. Jadi relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Cara menyatakan relasi yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius kita mengenal sumbu X dan sumbu Y. Tapi di sini sumbu X dan Y tidak dinyatakan tanpa tulis, tetapi diganti dengan nama himpunan-himpunan yang berrelasi. Contoh, relasi menyukai warna pada contoh relasi yang pertama tadi. Atau yang sebelumnya dapat dinyatakan dalam diagram Kartesius, di mana anggota-anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau X dan B ditempatkan pada sumbu yang tegak atau Y. Jika setiap anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B diberi penanda nokta. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam Kartesius yang menunjukkan relasi menyukai warna. Himpunan A yaitu EPA menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai. Selanjutnya, domain, kodomain, dan ring. Pada relasi dua himpunan dikenal istilah daerah asal atau domain daerah kawan atau domain daerah hasil atau ring. Domain atau daerah asal adalah himpunan yang akan dipasangkan ke himpunan lainnya. Kemudian daerah kawan disebut juga kodomain. Kemudian daerah hasil disebut juga ring. Misalkan relasi himpunan A ke himpunan B, maka jangkauan atau ring atau daerah hasil adalah semua anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A dan muncul dalam pasangan berurutan. Daerah hasil atau ring sama dengan himpunan B jika seluruh anggota B merupakan hasil relasi dari himpunan A. Kita memiliki contoh diagram panah sebagai berikut. Jadi diagram panah di samping dapat diperoleh domainnya yaitu himpunan A itu 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya yaitu himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4. Dan ringnya atau hasilnya yaitu himpunan anggota B yang memiliki pasangan anggota himpunan A yaitu 2. Kemudian fungsi atau pemetaan. Pada gambar di samping terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P dengan anggota Nisa, Asep, Ade, T, dan himpunan Q dengan anggota A, B, O, A, B. Setiap anak anggota P dipasangkan dengan tepat satu golongan darah anggota Q. Pada gambar tersebut terlihat bahwa relasi P ke Q memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Setiap anggota P mempunyai kawan di B dan tidak ada anggota A yang mempunyai kawan lebih dari satu di B. Itu relasi yang memiliki kedua sifat tersebut merupakan relasi khusus yang dinamakan dengan fungsi atau pemetaan. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dengan tepat satu anggota. Kemudian terdapat 3 diagram panah. Keterangan, diagram panah A merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu di anggota B. Kemudian diagram panah yang kedua yaitu B bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan anggota di himpunan B. Kemudian himpunan T. Kemudian diagram C bukan fungsi karena terdapat anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di anggota B. Kesimpulan mengenai materi relasi dan fungsi. Relasi berarti hubungan
himpunan A dan himpunan B dengan satu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Sedangkan fungsi adalah relasi yang setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota B. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak dapat mengerti mengenai relasi, fungsi, dan istilah domain, kodomain, dan range, dan dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin aku Alia Arini Padilla. Kalian bisa panggil aku Kak Lia aja. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Lia bakal menjelaskan materi mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah teman-teman semua, adik-adik semua pasti di sini kita bakal belajar tentang yang namanya segitiga siku-siku. Nah, jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa ajak aku. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai belajar yuk. Nah, adik-adik di sini kita bisa lihat di sebelah ini ada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana sih hubungan antara trigonometri dan segitiga siku-siku ini? Langsung saja dilihat pada segitiga ini. Nah, adik-adik, kita perhatikan lagi tentang segitiga siku-siku ini dan hubungannya dengan trigonometri. Nah, berbicara mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, di sini kita akan bahas dasarnya melalui segitiga siku-siku ini. Apa sih hubungannya segitiga siku-siku ini dengan trigonometri? Nah, adik-adik, berbicara mengenai trigonometri, pas kita akan berkenalan dan tidak akan jauh berbicara dengan sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Nah, di sini perbandingan seperti apa sih segitiga siku-siku dengan trigonometri? Apa sih hubungannya? Nah, berbicara dengan sin, nah, sin ini kan merupakan perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan panjang sisi miringnya. Kan di sini sudutnya ada di A. Sisi depannya itu BC dan sisi miringnya itu AC. Jadi bisa kita katakan dalam trigonometri sin, theta, dan segitiga siku-siku ini perbandingannya yaitu BC per AC. Lalu selanjutnya ada kosinus. Nah, kosinus ini merupakan perbandingan antara panjang sisi samping sudutnya dengan panjang sisi miringnya. Tadi kan panjang sisi sudutnya itu kan berarti ini BA dan sisi miringnya AC. Ini perbandingannya. Lalu untuk tangan ini perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan panjang sisi sampingnya. Kan ini sisi depan dari sudut ini adalah sisi BC dan sisi sampingnya itu BA. Berarti di sini untuk tangan perbandingannya yaitu BC per AB maksudnya. Nah, di sini teman-teman berbicara mengenai sin, cos, dan tan, ini kita bisa bikin suatu jalan yang lebih mempermudah kita mengingat gitu. Nah, kan tadi untuk sin itu BC per AC. Ini kan artinya tetanya di sini, sudutnya di sini, depannya itu BC, miringnya AC. Berarti kita bisa sebut ini sebagai demi, depan per miring. Nah, ini. Untuk cos juga sama. Cos itu tadi kan perbandingannya panjang sisi samping dengan sisi miring. Berarti sisi miring per sisi per miring gitu. Jadi samping per miring. Lalu untuk tangan ini kan tadi panjang sisi depan suatu sudut dengan sisi sampingnya, depan dan samping, desa. Jadi teman-teman tinggal ingat saja bahwa sin, cos, tan urutannya demi, sami, desa gitu. Depannya ya depan sudut. Kalau misalkan sudutnya sebelah sini, depannya berarti BC. Tapi kalau misalkan sudutnya sebelah sini, berarti depannya itu AB. Begitu seterusnya. Nah, yang namanya sisi miring tetap ini gitu. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut, itu sin, cos, dan tan. Lalu gimana sih untuk kosekan, sekan, dan kotangen?
Nah, pertama untuk kosekan. Kosekan ini kita buat mudah saja. Rumusnya atau konsepnya itu kebalikan dari sin, yaitu miring per depan, atau mi per d, atau bisa kita sebut 1/sin gini, ya kan? 1/d mi atau mi per d, ya. Selanjutnya ada sekan. Sekan itu kebalikan dari cos, 1/cos gitu. Kan tadi cos tuh samping per miring, ini miring per samping atau 1/cos. Begitu pula untuk kotangan. Kotangan ini kebalikan dari tan. Ketika tangan itu D per sa, ini sa per D atau 1/tangan. Ini adalah perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku. Nah, boleh dicatat ya untuk mempermudah nanti kita menjawab soal. Nah, sebelum itu kita pasti harus mengetahui tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, karena yang namanya segitiga siku-siku kita pasti tidak lepas dengan yang namanya sudut. Nah, ini ada sudut-sudut istimewa. Nah, seperti ini perbandingannya. Ketika sin itu 0, nilainya 0. Sin itu 30, nilainya setengah. Sin 45, nilainya itu setengah akar 2, dan begitu seterusnya. Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini dianjurkan sekali untuk kalian hafal, karena untuk mempermudah jalannya nanti saat kalian menjawab soal-soal. Nah, kita coba ya untuk latihan soalnya. Ini silakan. Nah, selanjutnya kita uji pemahaman. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Sin teta, tan teta, cos teta, kosekan teta, kotangan teta, kosekan beta, sekan beta, dan sin beta. Nah, teman-teman, lihat nomor 1, sin teta. Itu kan rumusnya D per mi ya, atau D mi, depan per miring. Nah, kalian lihat sin teta. Sin tetanya kan ada di A. Depan dari sudut teta ini BC, itu berarti 3, dan miringnya itu 5. Berarti 3/5 nilai sin tetanya. Nah, selanjutnya untuk tangan teta. Tangan teta itu kan rumusnya depan per samping. Teta depan per samping. Nah, di sini AC kan kita nggak tahu. Berarti kita harus cari dulu AC menggunakan Pitagoras, karena ini adalah segitiga siku-siku. Nah, AC sama dengan akar BA kuadrat min BC kuadrat. Ya, yang pasti diawali dengan sisi miring, karena sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Jadi di sini BA kuadrat dikurangi BC. Nah, 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, akar 25 kurang 9, mendapatkan hasilnya akar 16. Maka AC diperoleh 4. Nah, kita udah dapat AC 4 di sini 4. Berarti untuk tangan teta atau depan per sampingnya itu 3/4. Selanjutnya ada cos teta. Nah, cos teta di sini isinya 4/5. Kenapa? Nah, cos teta kan tadi cos rumusnya adalah samping per miring. Samping dari sudut teta itu tadi AC 4 dan miringnya 5. Nah, untuk kosekan kan tadi rumusnya 1/sin teta. Ketika tadi sinnya kita dapat 3/5, berarti kebalikannya itu 5/3. Selanjutnya yang kotangan teta. Kotangan teta kan kebalikan dari tan. Ketika tadi tannya kita udah dapat 3/4, berarti saat kita masukkan ke sini 1/3/4 itu 4/3. Atau kalian kalau nggak mau ribet, balikan saja tadinya ini. Pembilang jadi penyebut dan begitu sebaliknya. Selanjutnya ada cos beta. Nah, cos beta tadi kan di sini cos teta, ini cos beta. Nah, kalian lihat dulu sudutnya. Cos beta itu ada di B, di sudut B ini. Nah, berarti kan ditanya cos. Cos itu kan samping per miring. Samping dari sudut beta ini adalah 3 atau BC. Dan miringnya itu BA, 5. Berarti cos beta adalah 3/5. Untuk sekan beta. Sekan beta itu 1/cos beta. Tadi kan cos beta udah kita dapat 3/5. Berarti kebalikannya itu 5/3 gitu. Nah, untuk sin beta kan depan per miring. Tadi kan di sini depan miring. Tapi kan sekarang yang ditanya beta. Depan dari sudut beta ini adalah sisi AC, yaitu nilainya 4 dan miringnya itu AB. Nah, berarti 5, berarti nilai sin beta adalah 4/5. Nah,
Silahkan coba bagian H di catatan kalian, nanti boleh didiskusikan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Nah, di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di C, jika panjang sisi BC sama dengan 20 cm dan besar sudut BAC itu adalah 30 derajat, tentukan panjang sisi AB dan AC. Nah, di sini teman-teman kita pakai perbandingan yang tadi ya. Nah, kita menggunakan rumus tadi. Nah, kan diketahuinya ini. Nah, setelah itu kita kan yang diketahui cuman BAC sudutnya itu ada di A. Ada di A, berarti di sini 30 derajat dan sisi yang diketahui adalah BC. Berarti di sini kita pakai sin theta karena yang diketahuinya adalah sudut depan dari theta ini. Tapi kalau misalkan diketahuinya ini AC kan kalau sin kan depan per miring. Ini nggak diketahui misal. Nah, kalau cos kan samping per miring. Tadi kan yang diketahui misal AC, berarti kita pakai cos theta. Karena di sini yang diketahuinya di BC itu kan kalau tetanya di sini sin ya, depan per miring gitu. Jadi kita pakai sin. Nah, untuk mencari AC gitu. Nah, rumusnya kan sin theta itu demi BC per AB. Tadi kan udah diketahui kalau misalkan sinnya itu 30 derajat sudut di A-nya tuh. Berarti di sini kita tinggal masuk-masukin. Kalau misalkan sin 30 tadi berapa? Setengah. Nah, untuk BC tadi kan diketahui 20. Lalu AB-nya belum diketahui. Nggak apa-apa. Nah, kita cari AB dulu. Di sini kita kali silang. 1 kali AB, 2 kali 20, 40. Berarti di sini AB-nya 40, sisi miringnya 40. Setelah itu, kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Kan ini segitiga siku-siku untuk menentukan panjang AC-nya. Nah, untuk menentukan panjang AC, sisi miring dikurangi sisi lainnya gitu. Sisi miring kan sisi yang paling panjang. Nah, kita masukkan AB kuadrat berarti 40 kuadrat kurangi BC-nya kan 20 kuadrat. Nah, 40 kuadrat 1600 dikurangi 20 kuadrat 400 sehingga menghasilkan 1200. AC sama dengan akar dari 1200 itu adalah 20 akar 3 setelah disederhanakan. Nah, ini kita peroleh AB-nya 40 dan panjang AC-nya 20 akar 3. Jadi kesimpulannya, teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan dia sudutnya itu ada di mana. Baru perbandingan yang kita bisa pakai gitu. Kalau misalkan yang diketahuinya tadi itu sudut A, B, C, berarti sudutnya ada di B ya, 30 derajat itu. Gitu. Nah, jadi kita harus bisa membaca soal dan menempatkan kreativitas kita untuk memecahkan suatu masalah. Tapi intinya ya tadi, konsep-konsep dasar yang tadi harus kita pahami dulu. Seperti sin tadi kan demi, cos itu sami, dan tangan itu desa. Terus sudut-sudut istimewa, sin 0, sin 30, setengah, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sekian dari saya mengenai materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya terima kritik dan sarannya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, dan juga tangen sinus. Depan miring kosinus, samping miring, tangan depan samping. Sudut istimewanya ada 0, 30, 4, 5, 60, 90, kemudian yang tinggal tentukan hasilnya, jangan dilupakan. Sin 0 itu 0, 30, setengah, 4, 5, setengah, akar 2, 60, setengah, akar 3,
wabarakatuh. Halo Sobat Matematik, perkenalkan nama saya Anissa Eka Fitri Hidayat dengan NIM 11920500020. Saya dari kelompok 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran matematika mengenai dimensi 3. Nah, dimensi 3 itu, kalian tahu kan dimensi 3 itu berkaitan dengan bangun ruang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan. Itu kedudukan dari garis, kedudukan dari titik, dan juga kedudukan dari bidang. Yuk, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Hai semuanya. Nah, tadi kan kita akan bahas materi mengenai kedudukan dan jarak dari garis, titik, dan juga bidang. Tapi kali ini kita akan bahas tentang kedudukan dari garis, titik, dan bidang pada bangun ruang. Daripada lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Oke Sobat Matematik, kali ini kita bakalan belajar tentang kedudukan. Nah, kedudukan di awal kita udah kenal 3 ya, yaitu titik, garis, dan juga bidang. Nah, kita bakalan bahas yang pertama, yaitu kedudukan titik. Kedudukan titik ini ada 2 jenis ya. Nah, pertama itu terhadap garis, dan kedua itu terhadap bidang. Nah, perlu kalian ingat bahwa kedudukan titik ini itu ada 2 kondisi. Pertama, dia itu terletak pada, lalu terletak di luar. Untuk garis, saya ilustrasikan seperti ini. Jika saya punya garis G, lalu ada titik A seperti ini, bagaimana kedudukan titik A ini terhadap garis G? Nah, karena titik A ini dilalui oleh garis G, maka kedudukan dari titik A ini yaitu terletak pada garis G. Dan yang kedua, jika saya punya garis G, lalu ada titik A yang tidak dilalui oleh garis G, bagaimana kedudukannya? Nah, kedudukannya itu terletak di luar garis G, karena dia itu tidak dilalui oleh garis titik A ini. Nah, selanjutnya tentang kedudukan titik terhadap bidang. Jika saya punya bidang seperti ini, nah, dan saya punya titik A dalam bidang tersebut, bagaimana kedudukan titik ini terhadap bidang H? Kedudukannya yaitu terletak pada bidang H, karena setiap titik yang ada dalam bidang itu disebut terletak pada bidang gitu. Lalu yang kedua seperti ini, saya punya bidang H, lalu ada titik A tidak di dalam bidangnya, maka kedudukan titik A ini terhadap bidang H yaitu titik A itu terletak di luar bidang H, karena dia itu tidak di dalam bidang H. Jadi setiap titik yang tidak ada di dalam bidang H namanya di luar bidang H. Seperti itu. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu kedudukan garis. Kedudukan garis juga ini ada 2 jenis ya. Pertama, garis terhadap garis. Lalu kedua, garis terhadap bidang. Nah, kalau garis terhadap garis, saya punya ilustrasi seperti ini. Lalu ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Di sini itu ada terdapat 2 garis ya, yaitu garis AB dan garis AC. Nah, kedudukan garis AB terhadap garis AC itu adalah saling berhimpit, karena garis AB dan AC ini bisa dibilang mempresentasikan garis yang sama, yaitu garis AC itu melalui garis AB, seperti itu. Lalu untuk kondisi yang kedua, yaitu saya ilustrasikan seperti ini. Ada 2 garis, pertama garis AC dan yang kedua garis CB. Nah, bagaimana ya kedudukan garis AC dan CB ini? Kalian bisa tebak sendiri bahwa AC dan CB ini itu membentuk sudut siku-siku. Itu kenapa garis AC akan tegak lurus dengan garis BC, tapi AC dan BC ini harus pada bidang yang sama ya. Nah, kedudukan yang kedua yaitu tegak lurus. Lalu untuk yang ketiga kondisinya saya ilustrasikan seperti ini. Ada garis A dengan garis B, ini posisinya tidak sama ya, kayak bersilangan gitu ya. Nah, bagaimana ya kedudukan garis A dan B ini? Ternyata garis A dan B itu bersilangan, tapi A dan B itu pada bidang yang berbeda gitu. Kalau misalkan pada bidang yang sama namanya berpotongan ya, tapi A dan B ini pada bidang yang berbeda. Oke, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, kondisinya yaitu jika saya punya bidang seperti ini. Nah, saya punya bidang alfa, lalu di dalamnya ada garis G. Bagaimana ya kedudukan garis G ini terhadap bidang alfa?
Ternyata garis G ini terletak pada bidang karena garis G ini terletak di dalam bidang alfa. Nah, yang kedua, jika saya punya bidang beta lalu ada garis G seperti yang sejajar gitu ya dengan salah satu sisi dari bidang beta ini, maka kedudukan garis G yaitu garis G itu sejajar dengan bidang karena garis G itu sejajar dengan salah satu dari sisi bidang beta ini. Untuk kondisi ketiga yaitu saya punya bidang gamma lalu ada garis G yang seperti ini, yang seperti menembus atau memotong bidang ya. Nah, ternyata kedudukan garis G terhadap bidang gamma ini yaitu menembus atau memotong bidang. Jadi jika ada garis yang bentuknya seperti ini, maka kedudukannya yaitu menembus atau memotong bidang. Materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang ini itu hanya satu jenis ya, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Untuk kondisi yang pertama seperti ini, jika ada bidang alfa dan beta, nah ini bidang alfa dan beta itu dia ada dua bidang ya, tapi kayak mempresentasikan bidang yang sama. Nah, kedudukan bidang alfa dan beta ini yaitu saling berhimpitan, karena bidang alfa beta ini bisa dilihat seperti mempresentasikan bidang yang sama gitu. Jadi saling berdekatan antara bidang alfa dan bidang beta ini. Lalu kondisi yang kedua yaitu jika saya ada bidang alfa lalu di depannya ada bidang beta, bagaimana kedudukan bidang alfa dan beta ini? Ternyata bidang alfa itu sejajar dengan bidang beta. Jadi setiap ada bidang yang saling berhadapan itu dia kedudukannya sejajar ya, berhadapan baik dari atas, bawah, pinggir ataupun bagaimana itu sejajar ya. Nah, untuk yang kondisi ketiga yaitu jika saya punya bidang alfa dan beta seperti gambar di samping ini, bagaimana nih kedudukan antara bidang alfa dan bidang beta ini? Ternyata bidang alfa dan bidang beta ini itu saling berpotongan dengan garis potongnya yaitu alfa, beta. Nah, teman-teman bisa lihat visualisasinya di samping ya. Nah, karena materi udah beres, kita ke latihan soal yuk. Oke, kita ke latihan soal ya. Di sini saya ada kubus ABCD FGH dengan titik J di luar dari bangun ruang kubus ini ya. Nah, soal yang pertama yaitu garis BD bersilangan dengan garis, dan yang kedua yaitu titik J terletak di, dan yang terakhir yaitu bidang BCFG itu sejajar dengan bidang apa ya? Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Oke, kita ke penyelesaian soal yang pertama, yaitu garis BD akan bersilangan dengan garis. Nah, sebelumnya kita harus gambar dulu nih garis BD itu. Lalu nanti setelah digambar, garis BD ini akan sejajar dengan garis apa? Nah, garis BD itu akan sejajar dengan garis FH. Ingat, kalau konsep bersilangan itu harus dalam bidang yang berbeda, atau bisa dibilang garis yang memotong garis sejajarnya. Sedangkan garis BD di sini dia sejajar dengan FH, dan garis yang memotong FH adalah garis EG. Berarti garis yang bersilangan dengan garis BD itu adalah garis EG. Jawabannya adalah garis EG. Nah, kita akan selesaikan soal yang kedua, yaitu titik J terletak di, kita lihat dulu nih, titik J itu dia itu ada di hadapan dari garis HG. Kita gambar dulu ya garis HG-nya seperti ini. Nah, karena titik J ini tidak dilalui oleh garis HG, berarti kedudukan titik J terhadap garis HG itu adalah di, ya benar, titik J ini terletak di luar garis HG. Jadi jawabannya adalah di luar garis HG atau garis GH. Nah, soal yang ketiga yaitu bidang BCGF sejajar dengan bidang. Ingat ya, kalau konsep sejajar itu sisi yang ada di hadapannya apa atau bidang yang ada di hadapannya apa, itu konsep sejajar ya. Ayo kita lihat bidang BCGF ini dengan menggambar bidang BCGF-nya seperti ini. Oke, kita pertebal ya untuk bidang BCGF-nya. Dan kita langsung lihat nih, apa bidang ada di hadapan dari bidang BCGF ini. Ternyata bidang yang ada di hadapannya yaitu bidang ADHE. Nah, berarti bidang BCGF itu akan sejajar dengan bidang ADHE. Jawabannya adalah bidang ADHE.
Karena materi dan contoh soal udah beres, kita langsung ke kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Baik, kita simpulkan pembelajaran kali ini mengenai kedudukan dari titik, garis, dan juga bidang. Nah, kedudukan titik itu terdapat dua kondisi, yaitu pada garis dan juga pada bidang. Kalau pada garis itu ada dua kondisi juga ya. Jika titik itu dilalui garis, maka kedudukannya adalah terletak pada garis. Tapi kalau misalkan di luar dari garis itu atau garis tidak melalui titik, itu terletak di luar garis. Nah, kalau pada bidang itu juga terdapat dua kondisi. Nah, kalau misalkan titiknya itu berada dalam bidang, maka titik itu terletak pada bidang. Tapi kalau misalkan tidak berada dalam bidang, berarti titik itu terletak di luar bidang. Nah, untuk garis juga itu ada dua kondisi. Pertama terhadap garis, yang kedua itu terhadap bidang. Kalau terhadap garis itu ada tiga. Ada dua garis yang saling berhimpit, ada dua garis yang saling tegak lurus di dalam bidang yang sama, lalu dua garis yang saling bersilangan di bidang yang berbeda. Kalau pada bidang, garis itu juga terdapat tiga kondisi. Pertama, garis itu pada bidang, lalu garis itu sejajar dengan bidang, lalu garis itu menembus bidang, artinya memotong bidang tersebut gitu. Kalau bidang itu cuma ada satu ya, yaitu bidang terhadap bidang. Jadi kedudukannya itu ada tiga. Pertama, dua bidang saling berhimpit. Yang kedua, dua bidang yang saling sejajar. Yang ketiga, dua bidang yang saling berpotongan. Nah, itu dia kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham ya. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.